Pertama, membuat adonan. Adonan pie susu disiapkan dengan bahan-bahan pilihan yang fresh dan berkualitas. Lalu dicampur hingga menjadi adonan yang siap diolah. Setelah adonan jadi, selanjutnya yaitu pencetakan. Adonan dicetak menggunakan mesin agar ukurannya pas dan sempurna. Setelah pencetakan, selanjutnya ke tahap ketiga, yaitu pembuatan flan. Flan dibuat dengan penuh ketelitian dengan tekstur yang kental untuk memastikan rasa yang khas. Flan yang sudah siap diberikan dengan tekanan yang tepat untuk tiap pie susu. Setelah pemberian flan, selanjutnya pie susu di oven. Pie susu dipanggang dalam oven dengan suhu yang pas untuk menciptakan tekstur yang renyah dan warna keemasan. Setelah matang, pie susu dimasukkan ke dalam ruang pendingin untuk menstabilkan suhu dan kualitas. Nah, setelah melewati proses yang panjang, selanjutnya yaitu packaging. Packaging ada dua tahap. Yang pertama, packaging primer. Yuk kita lihat. Ini dia proses packaging primer. Pie susu dibungkus satu persatu dengan rapi dalam kemasan primer menggunakan mesin. Nah, setelah packaging primer, selanjutnya packaging sekunder. Yuk kita lihat. Pie susu dikemas dalam box dan siap untuk didistribusi ke seluruh outlet tersemat oleh Alabama. Nah, itu dia proses pembuatan pie susu Aji. Jangan lupa cobain dan beli di seluruh outlet tersemat oleh Bali. Pabrik 1 dan pabrik 2 yang ada di Kabupaten Bandung, kita memiliki kurang lebih 300 karyawan. 300 karyawan di pabrik 1 dan pabrik 2, yang di sana kita memproduksi beberapa aneka camilan. Di pabrik 1 dan pabrik 2 kita memproduksi beberapa aneka camilan. Seperti contoh ada Bali Padang Crispy kita produksi di sana. Ada juga dodol aji, kacang aji, bakpia aji, dan lain sebagainya. Namun, di pabrik pie susu yang ada di Kansua ini, kita hanya baru memproduksi 2 produk. Yang pertama yaitu pie susu aji, yang kedua beberapa bulan yang lalu, tapi belum ada di slide ya, 3 bulan yang lalu kurang lebih kita launching yang namanya brownies crispy. Brownies crispy ini memiliki 3 varian rasa. Yang pertama ada original, coklat, dan keju. Jadi nanti testernya ada di outlet, nanti ada bisa coba ya. Sekarang kita kembali ke pie susu aji. Pie susu aji ini memiliki 4 varian rasa. Yang pertama yaitu rasa original, rasa coklat, rasa keju, dan rasa durian. Nah, di keempat varian rasa ini, rasa original yang menjadi favorit atau yang paling laris di pasaran, yang menjadi favorit para konsumen yang rasa original. Pie susu aji ini memiliki masa expired yang cukup panjang ya, 14 hari atau setara dengan 2 minggu dari masa pertama proses pembuatan. Dan pie susu aji ini sudah mendapatkan
saudara memperhatikan itu. Oke, next kata. Oke, inilah 4 outlet yang kami layani atau yang dilayani oleh pabrik Pai Susuwaji yang ada di Desa Langsingan ini. Ini ya, kita melayani 4 outlet oleh Krishna yang ada di Bali. Yang pertama yaitu oleh Krishna yang ada di Desa Wisata Langsingan sendiri, yang di outlet di atas, ada di sana. Yang kedua kita ada Krishna oleh Nusa Indah. Itu berada di pusat kota Denpasar. Dan yang ketiga kita ada Krishna oleh Nusa Kambangan, berada di pusat kota Denpasar juga. Dan yang terakhir kita ada Krishna oleh Singaraja. Kalau yang di Singaraja, mungkin kalau dari Kabupaten Gianyar kita tempuh 2 jam perjalanan menuju ke kota Singaraja. Ada pernah ke Singaraja? Sedikit jauh ya dari sini ya, mungkin nanti ya pada dalam next Kak Agus. Oke, inilah karyawan yang dimiliki oleh pabrik Pai Susuwaji yang ada di Langsingan. Adik-adik bisa foto, bisa ini juga dicatat juga ya. Inilah semua karyawan yang kami miliki atau dimiliki oleh pabrik Pai Susuwaji yang ada di Desa Langsingan. Kita ada 51 karyawan di sini. Dari 51 karyawan ini kita sudah bagi menjadi beberapa divisi. Di antaranya seperti adik-adik di divisi lain mungkin. Yang pertama kita divisi adol, jumlah tenaga kerja 3 orang. Divisi cetak, jumlah tenaga kerja 11 orang, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing divisi ini kita sudah dilengkapi dengan leadernya masing-masing. Masing-masing divisi ini sudah dilengkapi dengan leadernya masing-masing yang bertugas untuk mengatur standar produksi agar sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan pabrik Pai Susuwaji. Sudah dilengkapi dengan leadernya masing-masing yang itu sekali lagi kita ulang ya, yang bertujuan untuk mengatur standar produksi agar sesuai dengan SOP perusahaan yang sudah ditetapkan oleh pabrik Pai Susuwaji. Sekarang kita shift. Kita di sini ada 2 shift ya untuk karyawannya, yaitu kita ada shift pagi, kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Shift siang kita ada kerjanya dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Jadi kita memakai sesuai dengan aturan Disnaker ya, 8 jam per hari. Oke, next Pak Agus. Inilah strategi menghadapi pesaing Pai Susuwaji. Strategi kami untuk menghadapi pesaing Pai Susuwaji. Adik-adik boleh foto, boleh catat, silakan. Oke, yang pertama mempertahankan kualitas dari Pai Susuwaji tersebut. Kita selalu mempertahankan kualitas dari Pai Susuwaji tersebut dengan cara seperti apa? Yaitu dengan selalu menjaga standar produksi agar berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, konsisten rasa yang tidak berubah. Karena di saat kenaikan harga bahan baku, biasanya pesaing akan cenderung mengganti bahan baku ke bahan baku yang lebih murah, sehingga rasa akan ikut berpengaruh. Namun beda dengan Pai Susuwaji, tetap konsisten menggunakan bahan baku tersebut sehingga rasa tetap sama. Kita tetap, walaupun ada kenaikan harga, kita tetap konsisten menggunakan bahan baku yang sama yang sudah yang standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Namun pasti kita ada mungkin sedikit ya, benefitnya mungkin berkurang sedikit, tapi masih bisa menutupi biaya operasional pabrik dan untuk gaji karyawan. 3. Proses pembuatannya pun sangat diperhatikan, seperti dari bentuknya yang dimana setiap ruangan berdivisi produksi akan menjadi gambar seperti apa bentuk yang layak atau bagus untuk dijual
dan bentuk yang tidak layak atau bagus untuk tidak dijual. Nah, di setiap produksi itu kita selalu ada tampilan bentuk yang bagus seperti ini baru kita nanti akan disortir di sana ya. Setelah dicetak, di pas terakhir di packing primer, kita akan sortir di sana mana bentuk yang bagus untuk layak untuk di packing tersebut, kemudian mana yang tidak di sana tidak dibuka. Yang keempat dalam pengendaliannya dalam hal produksi juga siap disediakan quality control atau CSO untuk mempertahankan rasa. Kita selalu diingatkan di sana di CSO, standar yang bagus seperti ini loh. Standar agar kita setiap masuk ke divisi ini kita melihat, oh ini standar yang kita gunakan untuk divisi misalnya cetak. Oh ini kita yang gunakan untuk misalnya divisi packing, divisi open, kita ada CSO di sana. Next, Pak Agus. Proses bisnis procurement dari Paisusuaji. Proses bisnis procurement dari Paisusuaji ini kita menggunakan metode FIFO. Ya, metode FIFO yang maksud di sini adalah first in first out, di mana bahan baku yang pertama kita beli akan masuk ke gudang. Itu terlebih dahulu kita gunakan untuk menjaga tidak expired atau tekstur berbau pada bahan baku tersebut, sehingga Paisusuaji tetap terjaga kualitasnya. Seperti contohnya dengan telur. Kalau telur kita ada suhu, ada ruang khusus untuk menyimpan telur. Di sana ruangan berhasil harus hidup 24 jam. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada telur, yaitu untuk menghindari antara putih dan kuningnya itu dia tidak menyatu. Karena kita yang menggunakan di sini adalah untuk kuning telur aja kita menggunakan di sini untuk produk Paisusuaji. Next, inilah ini adik udah mengerti ya, boleh dicatat, boleh difoto. Inilah proses bisnis pelanggan Paisusuaji. Silakan difoto. Oke. Yang pertama adalah proses diawali dengan setiap outlet disenang oleh Universitas Bandi dan karyawan yang melakukan pemesanan melalui administrator kita yang ada di pabrik Paisusuaji yang ada di Blasio. Yang kedua, admin akan mencatat setiap pesanan dalam bentuk dokumen, daftar barang yang dipesan pada dokumen tersebut. Yang ketiga, faktur penjualan akan dihasilkan oleh bagian penjualan. Untuk faktur penjualan dan surat jalan akan dibawa saat barang dikirim. Yang keempat, faktur penjualan diberikan kepada pembeli. Pada surat jalan pembeli akan memberikan tanda tangan sebagai bukti telah menerima barang. Yang kelima, setelah faktur penjualan dan surat jalan diterima oleh pembeli, maka barang yang dipesan sudah dapat diterima oleh pembeli. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah pembeli akan melakukan pembayaran dengan metode jangka waktu pembayaran, yaitu 30 hari sejak tanggal diterbitkan faktur atau nota tersebut. Next, Adib. Oke, inilah ya secara garis besarnya bagian proses produksi yang ada di pabrik Paisusuaji. Sudah, inilah tadi kakak sudah jelaskan ya, sudah dibagi menjadi beberapa divisi. Inilah bagian proses produksinya. Yang pertama kita ada proses adon. Nah, di sana proses adon. Terus yang kedua kita ada proses pulung. Setelah proses pulung kita menuju ke proses cetak. Dari proses pulung ke proses cetak itu adonan didiamkan dulu kurang lebih 25 menit. Tujuannya gimana? Biar adonan agak sedikit kering. Jadi gampang cetak nanti dia tidak lengket. Kalau lengket nanti akan lengket dari mesin. Kalau mesin asal adonan. Oke, habis proses cetak langsung ke proses selah. Proses selah kita di sana. Habis itu proses isi selah. Isi selah kita boleh di sana ada original, di sana ada coklat, keju dan gurita. Terus yang kedua kita ada proses open. Nah, proses open ini memerlukan kurang
Kita memerlukan waktu 65 menit untuk proses oven. Kemudian setelah proses oven kita ke proses pendingin. Proses pendingin juga kita memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah proses pendingin kita langsung ke proses bikin primer. Habis bikin primer kita melanjut ke proses bikin sekunder. Setelah terakhir proses bikin sekunder, produk siap untuk dijual. Yes, bagus. Nah, inilah ya. Inilah beberapa contoh kemasan. Dan nanti ada info kemasan di bawahnya. Inilah beberapa contoh kemasan pabrik pie Suswadi. Yaitu yang ini adalah isi yang kemasan isi box isi 10 pieces. Yang ini ya, nanti adik-adik bisa lihat di outlet langsung. Ini 10 pieces tersedia dalam satu box satu varian rasa. Dalam satu box tersedia satu varian rasa, tapi tersedia bermacam-macam varian rasa. Ini tersedia juga ada rasa original, coklat, keju, dan durian. Next. Nah, ini adalah yang unik, warna purple yang elegan ya. Warna purple nanti kalau ada mau coba yang rasa coklat, durian, keju, yang lainnya kan itu. Nanti ada bisa beli satu box, sana ada 4 varian rasa. Dalam satu box itu ada 4 varian rasa, isi 20 pieces. Yang mix ini ada 4 varian rasa. 4 varian rasa dalam satu box, isi 20 pieces, yaitu ada rasa original, coklat, keju, dan durian. Ya, next. Nah, ini yang kemasan jumbo. Adik-adik punya keluarga besar, itu biasanya jumbo ya. Kalau punya keluarga besar yang pakai oleh-oleh. Ini kemasan jumbo dalam satu box isi 30 pieces. Tapi hanya baru tersedia rasa original saja. Next, Pak Agus. Nah, yang terakhir ini ya. Yang ini adalah yang premium. Mungkin adik-adik dari ya dari box kita udah desain kelihatan semewah mungkin, seelegan mungkin. Ini adalah kemasan premium. Kemasan premium ini terdiri dalam satu box isi 12 pieces. 12 pieces, tapi dalam satu box isi satu rasa. Dalam satu box isi satu rasa saja, tapi tersedia bermacam-macam rasa, 4 rasa juga. Ya, dalam satu box cuma tersedia satu rasa saja, tapi kemasannya ada 4 varian rasa. 12 pieces itu. Nah, apa yang membedakan pie susu biasa dengan premium? Misalnya ada seperti itu kan. Yang membedakan adalah disini kita dari bahan baku. Otomatis yang premium lebih bagus daripada yang biasa untuk bahan bakunya. Terus dari segi pelangnya juga kita bagus seperti itu. Nah, itulah alur dari proses pembuatan pie Suswadi. Sekian yang dapat saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Waktu kakak persilakan, mungkin ada yang bertanya 1 atau 2 tentang proses produksi pembuatan pie Suswadi. Permisi, sebelumnya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah saya salah satu mahasiswa dari Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya Ibu, kemungkinan apa saja tantangan terbesar dalam menjaga prinsip syariah sambil mendorong inovasi yang ada di lingkungan kerja yang kompetitif secara global? Bisa dimengerti Ibu? Terima kasih. Saya akan dibantu oleh senior saya ya. Siapa itu? Pak Agus yang punya gini Pak. Kapasitasnya, syariahnya. Terima kasih. Tidak silakan senior saya. Nama saya
masih ada mahasiswa. Jadi saya ada dulu memang surat lewat di panggilan aja. Jadi nanti kita sampaikan bahwa posisi dari siswa itu ada di pabrik dari susu. Jadi nanti banyak dijelaskan tentang susu. Nah, pertanyaan nanti bagaimana akan besar tentang dalam rangka ekonomi kesehatan seperti ya. Jadi kamu nanti kalau jawabannya juga sesuai dengan apa yang nanti harapan nanti memaham ya, karena mungkin bicaranya beda tahu. Ya kebetulan ada ini juga apa namanya sesuai dengan ya. Jadi pertama ya nanti sampaikan dulu tantangan terbesar itu dari susu dulu ya. Dari susu dimanapun kalau namanya usaha dan segala yang perlu dihadapi kan seperti itu. Yang pertama adalah salah satunya itu dari persaingan ya, persaingan ya. Di mana di Bali khususnya namanya produk atau UMKM yang produksi dan lain sebagainya. Ini yang jadi satu tantangan kita yang pertama sekali dalam menghadapi persaingan itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu sendiri? Yang jelas pertama kita dulu kualitas di dalam mengenai SDM yang dulu. Kita menjaga kualitas. SDM yang dulu, karena kita nanti masuk dalam produksi dalam rangka mungkin sampai ke jenjang misalnya nasional dan nasional. Jadi kita digerakkan untuk melakukan SDM dulu. Nah, kemudian kelengkapan daripada peralatan yang harus kita miliki untuk mendukung nanti di dalam produksi. Ya. Jangan-jangan nanti kita punya SDM yang bagus, tapi peralatan yang kita miliki jadi tidak harus sangat tidak. Makanya itu kita harus pertama dari SDM-nya, peralatannya, dan kemudian dari segi nominal dan apa namanya biaya yang ya artinya secara total. Nah, ini juga harus kita paling tidak ini sedikit standarnya seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangan salah satu tantangan dari negara. Nah, kemudian tantangan yang di dalam produksi itu banyak juga tantangannya kan. Nah, apa dari segi dasarnya kualitas dari produk yang kita hasilkan itu. Nah, itulah tadi dasarnya kan bagaimana caranya sih kita biar kualitas yang kita Tetap menjaga standar kualitas yang sudah ditetapkan kita mampu bersaing di pasaran. Itu yang menjadi tantangan. Dan kadang-kadang tadi sudah sampaikan bahwa di dalam perjalanan itu bahwa waktu yang kita pergunakan pasti kita akan mengalami kenaikan di masyarakat setiap saat pasti akan. Karena kita bahan baku yang kita miliki sudah di susu yaitu tepung sama gula dan susu itu lumayan ya. Nah, inilah menjadi tantangan. Bagaimana kita mensiasati dengan naik hanya harga kita bisa tetap berjalan, bisa tetap menggaji karyawan. Nah, ini kita harus berpikir beberapa kali lipat itu bisa mempertahankan tetap kita terjaga. Nah, ini yang jadi kayak kemarin di apa namanya di pemberian jelasin pada besar karyawan sekian orang dari sana silakan konsumen atau peminat tidak kita dalam bagian karena kemudian sudah kita saja sebelum bahwa dunia yang mengalami sedikit menurun sehingga kita produksi kita harus nah, makanya saya mensiasati bahwa teman-teman kasihan juga teman-teman yang bekerja kalau di sedang dirumahkan ya kasihan juga kerja masa. Tapi kita pakai sistem 15 hari ya juga ya 15 hari untuk si A, 15 hari untuk si B. Ya, biar itu mereka bisa kerja. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena secara ilmiah seperti itulah kalau bisa dijelaskan. Ya, jadi mungkin kalau di dalam kali mohon maaf ya, mungkin di situ dulu. Ya, belum puas mereka. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi?
Jadi di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana sih strategi rekrutmen yang dilakukan Pak Susu Aji ini dan pelatihan tenaga kerjanya untuk menjaga kualitas karyawan di sini dalam pelayanan kepada konsumen. Terima kasih. SDM kan berarti Oke, baik. Oke, standar rekrutmen dari karyawan Pak Susu Aji. Oke, Kak sedikit saja ya, singkat, padat, dan standar rekrutmen dari Pak Susu Aji kita lakukan yaitu kita pertama kali kita ada dilakukan oleh office pusat. Kita ada office-nya di sini, berada di pusat. Kita akan mengumumkan mungkin melalui iklan, media cetak, mengumumkan karyawan per bagian divisi ini. Setelah ada lamaran masuk, akan dipanggil di interview untuk di kantor pusat dulu ya, yang pertama dia. Nah, setelah lulus interview, kita akan memberikan interview misalnya, ini divisi cetak lamarnya, ini divisi adol, ini. Kita akan melakukan atau mengarahkan mereka ke training dulu. Kita ada training selama 3 bulan di pabrik Pak Susu 1 dan 2 di Tuban. Kita training dulu karyawannya di sana selama 3 bulan. Setelah lulus masa training, baru kita alokasikan ke pabrik yang membutuhkan. Seperti itu. Harus dilatih dulu, di-training dulu selama 3 bulan di pabrik pusat. Setelah 3 bulan dan dinyatakan lulus dari masa training, baru kita alokasikan ke pabrik Pak Susu yang membutuhkan. Itu sudah jelas? Baik, terima kasih. Ada lagi? Coba dulu ya. Terima kasih. Saya Firman. Izin bertanya, apakah Pak Susu Krisna Bali telah menggunakan data analitik dalam mengambil keputusan bisnis, dan apa saja jenis data yang digunakan serta bagaimana data tersebut dianalisis? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Pertanyaannya silakan aja dibantu. Oke, jadi apa namanya untuk tadi misalkan data ya, jadi data adalah jadi gini ya untuk Pak Susu terus terang saja tadi awal yang programnya yang punya daripada Pak Susu Aji adalah mereka juga pendidikan S2, SD dan SMP. Mereka itu melakukan bisnis atau melakukan buka usaha atau suatu produksi. Mereka berdasarkan pilihan ya, itu yang mereka lakukan. Misalnya Pak Susu Aji itu sebenarnya nggak ada selain Pak Susu Aji ada. Dan mereka karena dia ini punya order banyak, lebih sekarang sudah punya 8 order besar. Jadi semua UMKM masuk di dalamnya. Nah kemudian karena Aji berpikir kita punya order, kenapa kita tidak ikut juga memiliki barang produksi yang kita miliki. Nah dari sana mereka berpikiran, coba kita produksi atau buat jajanan seperti Pak Susu misalnya. Nah di sana mereka mengambil suatu atau melihat Pak Susu yang ada di sana. Untuk Pak Susu ini seperti ini, Pak Susu ini seperti ini. Nah bagaimana kita kalau membuat Pak Susu lain daripada itu? Tapi tetap mungkin cuma yang berubah di sana adalah komposisinya yang berbeda. Dari bahan bakunya mungkin berbeda, kita tidak mengambil dari sana, tapi ambil dari bahan baku yang kita mencoba. Nah pengambilan ini itu kurang lebih pada saat di awal memakan waktu 3 bulan ya mencoba untuk pembuatan Susu itu sendiri. Bahan baku ini coba bagaimana nanti rasanya, hasilnya dan lainnya atau topiknya cocok dengan ini.
Kalau yang Pak Susu yang satu lagi ukuran kupingnya agak sedikit, kita lebih bersaing dengan kulit yang satu mau. Namun tidak di sana, kita coba di sana. Nah di sana saya mencoba terus sehingga menemukan suatu rasa yang boleh dikatakan cukup untuk bisa dipasarkan. Makanya pada saat 2019 dicoba untuk dipasarkan dulu di Iteran. Paling mereka itu produksi beras itu cuma 100 atau 200 ton saja dulu. Mampu dah atau ada tak konsumen yang berkenan untuk beli atau makan? Itu yang bisa disampaikan ya. Kalau karena datanya ini, karena yang punya ownernya itu berdasarkan mereka itu seperti itulah, mencoba dan meniru, karena ini tidak meniru langsung. Melihat dulu, mencoba, Meniru, dalam artian tidak menjual langsung. Ya, mungkin itu deh. Maaf nih, mungkin kurang sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Seperti itulah jawaban itu. Ya, lu buat ya. Iya, ada lagi? Ya itu dari ini bagus. Baik, saya memang tanyanya bagaimana perusahaan mengelola konflik dan program yang mungkin timbul di tempat kerja, terutama yang terkait dengan tenaga kerja. Bagaimana cara mengelola konflik di pabrik, terutama kalau ada konflik di pabrik antara sesama tenaga kerja, bagaimana cara mengelola? Oke, terima kasih. Jadi dari semua dimanapun kalau tempat kerja yang namanya miskomunikasi sama kerja selalu ada. Jadi kita punya di pabrik kayak susu namanya sistemnya ada namanya kerja sosial misalnya. Kemudian ada setiap bulan kita mengadakan ulang tahun. Jadi karyawan berapa 50 orang itu pasti salah satu dari situ ada yang programnya ada ulang tahun. Nah pada saat itu kita melakukan beberapa kegiatan yang saling merangkul istilahnya. Kemudian di sana dia kita lakukan satu sengaja di sana melakukan saling berkomunikasi antara satu dengan teman yang lain. Karena di sini kan beberapa divisi jelas betul. Nah itu yang kita lakukan programnya seperti itu. Kegiatannya yang bulan sudah ada berulang tahun teman-teman. Sebelum ulang tahun kita melakukan istilahnya berkomunikasi antara satu dengan lain. Kemudian selanjutnya kita makan bersama. Kemudian sama-sama. Nah, di samping itu juga setiap pagi kita mau masuk ke ruangan itu selalu kita briefing, kita selalu kasih istilahnya pemahaman dulu kepada teman-teman semua. Mungkin kalau ada salah satu mungkin tadinya paginya terus komunikasi, kita langsung komunikasikan kedua permasalahannya apa, tanya satu sama yang lain. Setelah mereka menyampaikan isi artinya mereka, baru kita langsung kita eksekusi. Dalam artian di sini bekerja bukan mencari musuh, tetapi bekerja mencari kerjaan, teman dan sebagainya. Itu yang di Paisudu pabrik kita lakukan. Ya, intinya setiap sebelum kita mulai pekerjaan itu kita selalu melakukan briefing dulu. Oh ini ada keluhan si A seperti ini, nanti kita akan cari solusinya bersama-sama sebelum kita mulai ke unit produksi kita masing-masing. Seperti itu. Sudah jelas? Baik. Dari berapa lagi? Selamat. Ada lagi? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Feminisma. Izin bertanya, apakah dari Paisuzu Aji ini telah menggunakan e-commerce sebagai penjualan produk? Lalu, apakah juga menggunakan iklan digital atau konten digital untuk memasarkan produknya dan sebagai interaksi antara dari Paisuzu Aji dengan pelanggan? Lalu
share untuk marketing. Terima kasih. Baik, jadi untuk pemasarannya ya, ya. Di sini saya dapat untuk pemasarannya ya, dia. Ya, baik. Dan di sini yang pertama kita, yang nyata terdepan kita adalah owner kita sendiri, yaitu beliau adalah Aji Krishna sendiri. Pemilik owner kita yaitu adik-adik mungkin kita lihat sendiri, Aji Krishna itu relasinya dari bilang dari ke bawah ke atas. Artis juga ada relasinya, pejabat juga dia punya, tapi ke bawah juga dia bisa gitu. Makanya setiap dia misalnya mau ketemu sama si A, dia akan selalu membawa oleh-oleh yaitu kayu susu Aji untuk teman, untuk relasi, yaitu apa namanya saya bilang yaitu marketing atau garda terdepan yaitu owner kita sendiri yaitu Aji Krishna. Terus yang kedua kita sudah menggunakan di masing-masing outlet. Kita ada marketing masing-masing, yaitu ada SPG, ada marketing juga di masing-masing outlet. Terus ke sosial media, kita ada sosial media IG ada ya, apa Facebook juga ada, YouTube juga ya, YouTube juga ada, Aji Krishna sendiri ya. Itu, ya. Oke, ada lagi? Baik, izin bertanya. Dari sini kan kita sudah tahu kalau Pai Susu Aji ini udah berdirinya dari lama banget, dan produksinya sejak awal berdiri itu pasti dari manual dulu. Dan tadi sudah diperlihatkan videonya tuh udah mulai memakai mesin-mesin yang lumayan canggih, teknologi yang udah lumayan canggih. Nah dari situ ada nggak sih dampak positif atau dampak negatif yang terjadi? Lalu untuk kedepannya Pai Susu Aji ini apakah ada inovasi terbaru karena adanya teknologi tersebut, atau misalnya bakal membuka cabang di luar Bali? Terima kasih dari adik. Semuanya adik. Terima kasih. Jadi dari tadi kan dari awal secara bahwa tadi yang produksinya yang produksi dasar turbo dan sekarang sudah hampir kalau perkalinya kita sudah produksi 3.000 turbo. Jadi jelas itu pemakaian peralatan yang sudah sesuai dengan zaman dan ordernya. Nah untuk dampak positifnya jelas kami dapatkan itu lebih cepat. Ya, produksinya lebih cepat karena dibandingkan dengan yang dulu kita masih manual, misalnya cetaknya masih satu ini ya, agak lumayan waktu yang panjang sehingga hasilnya itu kurang bisa lebih target lah. Nah sekarang positifnya seperti itu, kita bisa beli. Tapi negatifnya kita seperti apa? Pertama dari sisi negatifnya jelas hasil yang dihasilkan dari pabrik itu sendiri tidak ada limbahnya dan seperti itu. Tapi walaupun seperti itu sudah bisa kita tangani dengan STP dengan pengelolaan yang sudah cukup canggih juga. Tapi tetap kadang-kadang yang namanya bau itu kan yang bisa kita gunakan. Ini yang perlu kita antisipasi karena di saat musim kering itu biasanya sedikit lebih jauh. Nah kemudian yang kedua adalah dari segi karena kita pakai blower yang suaranya lumayan keras juga yang mengganggu bisik dari tangga. Makanya kita antisipasi kalau kita produksi di samping jalan, kalau kita ada paling jalan dulu dan terakhir suaranya ada keras misalnya. Nah bunyinya sih di sana agak berbentuk tidak begitu kesini sehingga tidak terlalu keras dengan suara mesinnya. Itu dari sisi negatifnya juga. Dan di samping itu dari sisi ininya juga mungkin berpengaruh pada pemasaran karyawan kadang-kadang di saat kita produksi kemungkinan ada human error ataupun di perawatan
ya, sehingga hasil produksinya terpengaruh, bisa patah atau bisa kosong. Itu yang kita makanya tetap kita walaupun sudah canggih, setiap 10 menit kita tetap kontrol ya di distribusi. Ya. Nah, kemudian di mesin cetak juga canggihnya kan cepat ya karena di saat kita kondisinya ada sedikit sampai dia di mesin, karena bisa masuk lagi di sini. Nah, akan tetapi semuanya sudah kita ingat dengan BPJS tenaga kerja, semuanya sudah ada orang yang mau kontrak sudah masuk ke BPJS tenaga kerja. Nah, itulah yang kemarin yang ada yang seperti itu, tentu khusus negaranya disediakan. Jadi yang kedua kita udah ada buka di luar lagi ya. Oh iya, Kita udah ada buka di Jogja. Namanya Krishna Nusantara ya dia. Sudah deh? Ada lagi? Sebelum kita menuju ke unit produksi untuk melihat proses pembuatan pie susu lagi. Ada lagi? Kalau enggak, sebelum kita menuju ke unit produksi, kita melakukan sesi foto dulu ya, sesi foto bersama-sama ya.